Arti maut dalam bahasa Arab mana asalnya ketiadaan fungsi yang semestinya. Jamaah sekalian, boleh kita buka Quran surah Ali Imran ayat ke-185 sebagai pembukanya. Halamannya 74. Bang Arif, ada Bang Arif? Ada Bang Arif? Arif ada? Nggak ada ya? Minta air putih hangat ya. Bapak, Pak, maju kita biar hangat Pak, maju Pak, maju. Maju. Udah rame kan? Biar hangat. Yang belakang coba, yang belakang. Kesini Pak, kesini. Ya, halaman 74. Yang belum pegang Quran, silakan ambil Quran terjemahnya atau pakai handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-baqi ba'da fana'i khalqih walladzi qala fi kitabih tabaraka wa ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala fi suratul Baqarah wa qala ta'ala aydan fi suratul An'am fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Wa qala jalla dhikruh alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus habibana akhina al-fadil Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bituli hayatih fi sihatin wa afiyah wa rizqin wasi' wa zawjan salih, amin ya rabbal alamin. Kita buka Quran surah Ali Imran ayat 185. Tema kita pagi hari ini adalah setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali. Setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali, pasti merasakan kematian. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul aliyyul azim. Fadhil. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini sebetulnya ujungnya tema apa? Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sebetulnya ini nanti ujungnya, finalnya adalah saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran memberitahukan siapapun orangnya, terlebih yang pernah hidup sebelum Nabi kita Muhammad, pasti sudah merasakan kematian. Ya. Maknanya tidak ada seorang yang sudah meninggalkan dunia lalu dikembalikan lagi hidup ke dunia. Ya. Setiap orang yang sudah meninggalkan dunia pasti dalam Al-Quran yang penjelasan ini, persepsi Al-Quran, tidak lagi akan turun ke dunia untuk hidup kali kedua. Ini berangkat dari sini, kira-kira jamaah paham tema kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, artinya pasti nih. Kalau kata menggunakan isim fa'il berarti menggambarkan apa? Kepastian. Pasti merasakan kematian. Baik, sekarang kematian itu apa, jamaah sekalian? Arti maut dalam bahasa Arab mana asalnya ketiadaan fungsi yang semestinya. Asal maknanya nih, penggunaan kata maut itu ketiadaan fungsi yang semestinya. Lalu digunakan untuk artinya apa? Hilangnya kehidupan atau meninggalkan dunia. Bapak Ibu, jika Anda buka Quran suratul Baqarah ayat 28. Quran surah Al-Baqarah ayat 28 tentang tahapan berlangsungnya kematian dan kehidupan. Allah gambarkan jelas pada Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kalau tidak salah halaman 5. 3 apa 5? 5. Jazakallah khair. Baik ya. Nih. Allah beritahukan kaifa takfuruna billah. Betul? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah. Bagaimana bisa kalian selalu kufur, menutup diri dari Allah, kalian mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa? Wa kuntum amwatan, sedangkan ada kalian awalnya itu fasenya adalah amwat, berada dalam kondisi mati. Arti mati apa? Meninggal? Tidak. Arti mati, ingat makna dasarnya, ketiadaan fungsi yang semestinya. Karena Allah pertama ciptakan kita dalam kondisi mati, tidak berfungsi dengan semestinya, tapi sudah berada di alamul arwah, ya kan? Dulu kan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mengambil sumpah kita di alamul arwah. Quran suratul An'am, ya kan? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim alastu birabbikum Allah sudah pernah bertanya nih kepada kita dulu sebelum kita turun ke alam janin di dunia ini. Allah telah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku pencipta kalian?
Bukankah aku pemberi hidup pada kalian? Bukankah aku pemilik diri kalian? Bukankah aku pemberi rezeki kalian? Kita telah menjawab dengan seksama, bala, iya betul Tuhan, Engkau adalah pencipta kami, pemilik hidup kami. Berarti saya mau tanya, ketika sudah bisa menjawab, hidup apa mati? Hidup. Cuma kehidupannya kita di alam arwah, Allah gambarkan fasenya kematian. Karena artinya mati, ketiadaan fungsi yang semestinya. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita. Di mana? Di bumi apa di alam arwah? Ayo. Tadi pertama kan mati. Mati artinya ketiadaan fungsi, tapi hidup cuma di alam arwah, tidak berfungsi apa-apa. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Di mana Allah hidupkan? Di mana? Di mana? Di langit, alam roh apa bumi? Bumi. Kok bisa begitu? Naam, Quran surat Al-An'am ayat 25, Allah telah beritahukan kepada Adam dan istrinya. Dan ini berlaku untuk anak keturunannya. Sebagaimana telah pernah saya sampaikan di sini, renungan Al-Quran suratul An'am ayat 11 hingga ayat ke-25, kisah tentang Adam. Panjang tuh. Ayat 11 sampai berapa? 25. Pernah saya bacakan di sini sampai selanjutnya, sampai ayat ke-33 kalau nggak salah. Di ayat ke-25 Allah beritahukan Adam, setelah Allah perintahkan Adam, tanda kutip, berikan sanksi yang mendidik, berupa apa? Berupa Allah turunkan kemana? Kemana? Bumi. Surga kan dimensi langit, Allah turunkan kemana? Ke bumi. Untuk jadi apa? Jadi khalifah Allah di permukaan bumi. Dari ini. Jadi Adam asal di mana? Di surga. Surga itu di mana dimensinya? Langit. Allah turunkan ke bumi. Anak turun Adam tanpa terkecuali pun Allah tetapkan hidupnya itu di bumi. Al-An'am ayat 25, fiha tahyauna, di bumi kamu semua akan menjalani kehidupan. Betul Habib? Ada ayat Habib? Al-An'am ayat 25, fiha tahyauna, fiha tahyauna, di sana kamu merasakan kehidupan. Wa fiha tamutuna, di situ kalian akan menjalani kematian. Wa minha, dari bumi, tukhrajun, kalian akan dikeluarkan dan dibangkitkan ke alam mahsyar. Betul jemaah? Tuh ya, kan tadi di surah ini kita baca tuh, saat Allah tiupkan sangkakala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Udah ketemu Bim? Al-A'raf ayat 25, ayat 11 sampai ayat 25 itu kisah tentang apa? Nabi Adam. Ketemu gak ayatnya tadi? Betul ayatnya itu, fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Betul tidak? Itu siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Jadi Adam dan anak keturunannya ya menjalani fase yang kedua dan ketiga serta keempat di bumi semua. Tadi ya, saya ulang tadi ya, Al-Baqarah tadi ya, 28 ya. Kuntum amwatan. Pertama apa? Mati di alam arwah. Fahyakum di mana? Di bumi. Fiha tahyauna. Tsumma yumitukum di mana? Di bumi. Ya. Tsumma yuhyikum, dibangkitkan lagi dari wa minha tukhrajun, dibangkitkan lagi dari bumi. Baru terakhir tsumma ilaihi turja'un. Kembali ke hadapan Allah Ta'ala, dimensinya bukan lagi di bumi, karena bumi sudah luluh lantah semua ya.
Idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat. Ya, dan bumi semua sudah diluluhlantahkan, semua dibangkitkan dari bumi, pindah kemana? Ke alam dimensi yang lain lagi. Nah, paham nih jemaah? Baik. Nah, kembali kepada Ali Imran tadi 185, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti merasakan kematian. Bapak, saya mau tanya, ada istilah stroke, setengah badan, itu apa namanya? Mati. Mati setengah badan. Artinya apa mati setengah badan? Lumpuh atau mati itu ketiadaan fungsi yang semestinya. Anggota tubuhnya setengah, nggak bisa lagi bergerak atau berfungsi dengan semestinya. Mati sebutannya. Itu mati. Ini biar kita paham dulu arti mati ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta. Baru wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Hidup berarti ujian ya. Kita sedang menjalani apa? Ujian terus. Tuh. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Ya, betul. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Faqad faz, maka sungguh orang itu beruntung. Al-faz, yakni orang yang berhasil melampaui ujian dengan lulus. Itu namanya faza. Yafuzu fauzan, ya kan? Faza yafuzu fauzan. Orang yang disebut dengan fauzan, fawaz atau faiz, orang yang berhasil lulus dari ujian, ya, mendapatkan faizah, kemenangan, keberuntungan. Siapa dia itu? Dua, yang sudah bisa melampaui dua perkara. Apa yang pertama? Faman zuhziha 'anil nar. Yang kedua, wa udkhilal jannah. Itu orang yang beruntung. Sekarang orang jangan pernah ngaku beruntung, hebat, sukses, muridnya banyak, santrinya ribuan, pengikutnya jutaan, hatta alim nih, belumlah orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Kalau sudah melewati dua perkara tadi. Yang pertama, zuhziha 'anil nar, diselamatkan, ya, dilindungi dari kecemplung dalam api neraka. Dan yang kedua, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka itu orang yang menang dan lulus ujian. Allahumma ja'alna minal faizin, Allahumma ja'alna minal faizin, fauzan aziman fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada yang namanya kehidupan dunia dengan bermacam tampilannya. Selama masih kehidupan dunia, itu semua kata Allah Ta'ala illa mata'ul ghurur, kecuali dia merupakan apa? Merupakan kenikmatan sementara yang dapat menipu diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita agar tidak menjadi orang yang maghrur, tertipu diri dengan kehidupan dunia. Nah, sekarang jamaah, sebetulnya kehidupan dunia nih, dari ujung timur ke barat, dari mulai lahir hingga kematian lagi, itu isinya cuma apa sih? Nih, kehidupan dunia isinya cuma apa sih? Isinya cuma 5 perkara. Apa itu? Silakan buka Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat ke-20 halaman 540. Al-Hadid ayat 20, halaman Qurannya 540.
i'lamu ya. Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya, satu, la'ibun, dua, walahun, tiga, wazinatun, empat, watafakhurum bainakum, lima, watakathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfirah وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah, ya Allah. Ayah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Dua. Dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya Allah. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridhoannya. Ya Allah. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya Allah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Berkat kalian, Nah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya Karim. Ya Allah, ya Allah. Coba dengarkan jemaah. Ini Allah ajarkan kita nih sebuah ilmu. Maka Allah katakan i'lamu. Ini ilmu nih. Ilmu pasti. Jadi kalau arti ilmu dalam Al-Quran arti apa? Pengetahuan yang pasti. Ini pasti. Bukan teori. Kalau teori masih ada perubahan, bisa terkena revisi. Kalau ilmu itu berarti pasti. I'lamu, ketahui dengan pasti oleh kalian. Al-ilmu itu pasti, ketahui dengan penuh keyakinan oleh kalian. Hamba-hambaku, kata Allah Jalla Jalaluhu, annamal hayatud dunya, sungguh pastinya. Udah tadi bilang ilmu, ketahui dengan pasti bahwa sungguh pastinya. Jadi apa? Batas. Kalau ada kata innama atau annama itu punya faedah lil hasr, membatasi. Jadi kehidupan dunia ini terbatas pada hanya 5 perkara. Kehidupan dunia hanya terbatas pada 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, la'ibun. Kehidupan dunia ini isinya permainan. Ayo coba. Kalau permainan ada waktu mula, ada waktu habis. Start, peng, mulai. Sekian menit, pip, habis. Sudah. Itu permainan. Permainan ada yang menang, ada yang
kalah. Permainan adu siasat, permainan pura-pura. Saya mau tanya, kalau lagi main bola nih ya, ataupun tinju, pukul-pukulan, rapi main, boleh nggak musuhan? Boleh nggak musuhan? Enggak, ributnya cuma di panggung doang tuh, di atas ring doang, di atas lapangan doang, namanya main. Nggak boleh dibawa sampai keluar tempat mana bermain. Tuh, saya mau tanya, Anda pergi ke Dufan, main-mainan di Dufan, di Fantasi Ancol. Saya mau tanya, boleh nggak ada mainan yang dibawa pulang? Dibatasi di situ doang tuh. Laibun, itu permainan. Dunia ini permainan. Jangan sampai kita mau dimainin. Kita hanya bermain di waktunya saja. Setelah itu banyak tugas lain. Itu dunia itu, laibun. Yang kedua, walahun. Senda gurau, artinya apa sih? Kesibukan yang bikin orang lengah dan lalai. Itu namanya lahun. Maka tadi Quran surah Al-Munafikun yang kita baca pada dalam sholat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai bikin senda gurau, kesibukan, harta dan keluarga itu melalaikan kalian dari Allah. Coba lihat. Jangan sampai bikin lengah dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi isinya apa yang kedua? Kesibukan, senda gurau yang bisa membuat orang lalai dan lengah dari Allah. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, wazinatun. Kehidupan dunia itu isinya hanya perhiasan semu. Perhiasan itu nggak ada yang abadi. Orang mau berhias pakai pakaian, oh berapa tahun sih pakaian kuatnya? Orang mau berhias dengan kendaraan baru, aneh punya mobil baru nih, aneh baru beli mobil baru. Baru berapa? Baru sehari. Saya tanya, besok tuh mobil jadi baru apa second? Second. Harganya sama nggak sama waktu beli kemarin? Enggak. Zinatun, perhiasan sementara semu. Ibu-ibu nih, dulu kan cantik-cantik banget dulu. Ya, bener nggak? Perhiasan, itu perhiasan, itulah zina, perhiasan, bukan zina ya, lain. Ini zina. Kalau zina hubungan yang terlarang, ini zina, perhiasan. Coba, bapak dulu kan gagah-gagah sebelum pensiun. Udah pensiun? Hah? Ropos sudah. Kaki nyut-nyut, ya nggak? Dulu kuat lari, sekarang nggak kuat lari. Zina, itu dunia tuh. Zina, perhiasan yang semu. Yang keempat, isinya annama al-hayatud dunya adalah tafakhurun bainakum. Isinya satu sama lain saling berbangga-bangga. Dengan apa saja? Dengan usianya, dengan pangkat kedudukannya, dengan hafalannya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Tafakhur. Ji, ana mau nanya, sekarang ente kerja sekian tahun mau pensiun, udah berapa tabungan? Ya alhamdulillah sih, tabungan adalah buat masa pensiun 5M doang. Oh, ente golongan berapa sih golongannya? Anak 8M dapatnya. Pesangon tuh 8M. Tafakhur. Tafakhur, saling membanggakan satu dengan yang lain. Dalam hal apa? Yang kelima nih, watakatsur. Tafakhur, watakatsur. Di dunia orang sibuknya saling lomba memperbanyak demi berbangga. Urusan apa? Fil amwali wal aulad. Urusan harta. Tadi tuh berapa M? Berapa T? Tuh. Yang satu, berapa anak keturunan? Ji, ente punya cucu berapa udah? Aneh. Ente jangan tanya cucu aneh berapa. Pertama, tanya bini aneh berapa. Bini aneh 4. Tiap bini aneh anaknya 7. Dari tiap 7 anak udah punya cucu 5. Tuh, baru tahu lo berapa punya cucu. Begitu. Tahu enggak? Takatsur fil amwal wal aulad. Jadi dunia isinya cuma apa? Teringkas, terangkum dalam 5 perkara ini. Yang pertama,
adalah permainan. Yang kedua, senda gurau, dan hal yang menyibukkan diri kita, sibuk mulu, sibuk HP, sibuk kerja, sibuk. Tuh. Yang ketiga, zina, perhiasan yang semu. Yang keempat, saling berbangga-bangga. Yang kelima, saling berbanyak-banyak ya di antara yang lain. Makanya kan ada surah At-Takatsur tuh. Surah apa? At-Takatsur. Allah ingetin kita dengan takatsur. Kita ini manusia, alhaqum, dilalaikan, dibikin lengah dengan apa? At-takatsur. Oleh takatsur, saling sibuk memperbanyak sesuatu, sibuk berlomba-lomba mengumpulkan harta, mengumpulkan pengikut, mengumpulkan pangkat dan kedudukan, jabatan, disibukkan dengan itu. Jangan salah Pak, nggak sedikit Ustadz Kiai ini yang terjadi ya, real nih. Ustadz Kiai yang sibuk dengan memperbanyak jamaah, memperbanyak pengikut, memperbanyak murid, anak bini nggak keurusan, bener nggak? Hah? Jangan heran tuh, ada kiai besar, anaknya nggak ada yang alim. Kenapa? Setiap hari sibuk, anak sehari ada 6 majelis, anak sehari ada 10 majelis. Anak di rumah dia nggak tahu. Lah bayangin, berangkat ngajar sebelum subuh, anaknya sholat subuh apa enggak dia nggak tahu. Ada nggak begitu Ustaz? Ada nggak begitu? Hah? Ada. Ngajar di mana-mana, dipuji orang. Kalau ngajar paling bagus dah, paling top. Anaknya nggak sempat diajarin. Orang lain dulu diajarin. Anak bininya dilupain. Tuh. Itu namanya al-hakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mampir ke liang kubur, mampir ke alam kubur. Tuh. Allah bilangin tuh, kalla sawfa ta'lamu, thumma kalla sawfa ta'lamu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna. Ini nih, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan pasti satu waktu nanti saya dan Anda, iya, saya dan Anda yang sibuk dengan takatsur, Allah bilang apa? Latus'alunna, bakal ditanya dan dimintakan pertanggungan jawab anin na'im, dari segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Kata Allah, dulu aku beri kamu nikmat ilmu, kamu gunakan ilmu itu untuk apa? Dulu aku berikan kamu nikmat pangkat dan kedudukan, kehormatan, kehebatan, kepemimpinan. Aku yang berikan nikmat itu. Sudah kau gunakan untuk apa? Dan mana LPJ-nya, laporan pertanggungan jawabnya? Semua ditanya. Saya dan Anda semua ditanya. Dulu aku kirim hambaku untuk menyampaikan ayat-ayatku di kampung kamu. Hari Sabtu subuh, kamu kemana? Tidur Tuhan. Itu hambaku datang jauh dari Gandaria ke Bekasi, kan jauh itu, betul nggak? Kamu kemana? Liburan Ustaz. Tuhan, saya lagi berlibur, nggak ngaji. Tuh, nggak dapat ilmu. Allah tanya. Nikmat Allah begitu banyak. Ini masjid nih, Allah bilang, aku bangunkan di tengah kampung kamu nih masjid, rumahku yang begitu megah, indah, ber-AC. Kemana kamu nggak pernah datang berkunjung? Ditanya tuh. Dulu aku berikan kamu kesehatan, terus kamu gunakan untuk apa? Sampai kamu masuk pada usia tidak memiliki kesehatan yang stamina yang bagus seperti dulu. Buat apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pak, oleh karena kita berdoa selalu sama Allah Ta'ala, nikmat ini nih, nikmat bisa hadir majelis ilmu, nikmat bisa hadir adanya guru,
nikmat adanya masjid untuk bisa menampung kita menuntut ilmu, minta pada Allah Ta'ala semoga Allah jaga dan Allah ringankan laporan pertanggungan jawabnya. Betul ya Pak ya? Masya Allah. Dan sekarang orang tuh semua berlomba-lomba kepengen menjemput nikmat berupa kekuasaan, iya betul ya? Dan kepemimpinan. Di setiap tempat foto, banner, baliho segede gaban. Ya, kepengen berkuasa semua. Sudahkah mereka sadar bahwa kekuasaan itu semakin besar dimintakan pertanggungan jawab pun lebih besar. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bisakah menjawabnya? Kadang dipanggil KPK aja nggak bisa jawab, dipanggil KPK nggak bisa jawab. Itu baru sekian, itu doang tuh, urusannya dikit baru. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nas'alullah lana al-afwa wal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana adanya hujan yang turun di tanah yang kosong, kemudian muncul tuh ijo-ijoan yang bakal jadi pohon yang besar. Petani semua kagum, alhamdulillah tanahnya jadi subur, itu muncul tuh benih-benih bakal jadi pohon. Nabatu summa yahiju, kemudian mulai melemah tuh, fatarahu masfarra, daunnya, batangnya udah mulai menguning. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi kayu bakar ataupun debu yang gak berguna. Tuh, dari mulai hijau, royo-royo, kuat, kokoh, lemah, lesu, menguning, sampai ujung-ujungnya udah tuh daun, tuh puun hanya jadi kayu bakar. Tsumma yakunu hutama. Tuh kehidupan dunia tuh segitu doang tuh jatahnya, masa segitu doang, sebentar. Seperti tumbuhnya hijau, kemudian menguning, kemudian hancur, hutama. Sedangkan di negeri akhirat isinya cuma 2 paket doang, 2 paket saja. Wa fil akhirati adzabun syadidun, isinya 1 azab yang begitu perih. Itu paket yang pertama tuh. Yang kedua, maghfiratun minallahi wa ridwan. Maghfiratun minallah wa ridwan, ampunan dan keridhaan Allah. Mana yang mau dapat kira-kira? Mau dapat azabun syadid dan itu gak akan berhenti selama-lamanya, wal iyadzubillah, ataupun maghfirah, dapat ampunan, wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya, Fauzan, semua jamaah, tidaklah ada kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali nikmat dan kenikmatan itu hanya palsu dan menipu belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira bisa paham jamaah? Baik, sekarang setelah kita paham bahwa setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian, mari kita buka Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 ya. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Maaf, ini kalau sini terlalu lompat, kita pindah dulu ke Al-Anbiya deh. Al-Anbiya dulu aja. Al-Anbiya halaman, kalau tadi 348 ya, kita mundur dikit ke Al-Anbiya halaman 324 ayat ke-35, masih sambungan tadi ya. Halaman 324, nanti baru 348. Kita baca dari ayat 33 hingga ayat 35 ya, halaman 324. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar
kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jangan sampai ngantuk ini. Ini kalau ngantuk karena dingin, apa keenakan ngaji nih? Ya, biasanya kan orang kalau dibacain Quran ngantuk ya. Kenapa? Adem atau gitu ya. Apa dibacain Quran sampai meninggal dunia nggak bau lagi. Baik, ayat kita buka ayat 33 hingga 35. Habiban Ali, tafadhal bitarjamah. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Dialah Allah. Matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau ya Rasulullah. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya Allah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Allah. Coba dengarkan ini, Allah berfirman, huwallazi wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Ya, dia Allah adalah zat yang menciptakan malam dan siang. Ingat ya, sepasang-sepasang. Tadi kan di surah Yasin kita bacakan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan. Ingat, ini kata berpasang di kehidupan dunia itu mesti. Maka jangan tertipu diri, jangan bersedih yang berlebih. Kenapa? Habis gelap pasti terbit terang. Udah sepasang, ada malam, ada siang, ada senang, ada susah, ada sempit, ada luas, ada sulit, ada mudah. Semua sepasang-sepasang, Bib. Semua sepasang-sepasang. Jangan bersedih, Habib. Ya, jangan bersedih. La tai'asu min rahmatillah. La tai'asu min rahmatillah. Allah, dia zat yang menciptakan malam dan menciptakan siang. Wasyamsa, yang menciptakan langit matahari, wal qamar, dan yang menciptakan bulan. Ingat ya, kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu itu akan beredar menurut garis edarnya, tidak akan bergeser sedikit pun. Bergeser sedikit pun hancur kiamat. Udah, matahari nih bergeser dari rotasinya, hancur kiamat. Siang berubah jadi malam, hancur kiamat. Lihat musim, dulu tertata rapi, sekarang Allah bikin berubah. Berantakan nggak musimnya? Panasnya nggak keturunan. Dulu kan udah ada istilah nih, yang namanya musim hujan, bener nggak? Abis masuk musim panas. Sekarang nggak ri campur aduk semua. Tuh, kita bikin rusak nih. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan semua, dan ketetapan Allah disebut dengan sunnatullah. Ya, disebut dengan apa? Sunnatullah. Ada kehidupan, pasti ada kematian. Dan di antara sunnatullah ini tidak ada yang hidup kekal di dunia. Ingat ini. Dengerin ya, ini satu kaidahnya nih. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan sekali-kali kami tidak jadikan bagi manusia
ada yang kekal hidup selama-lamanya. Saya mau tanya, berarti ini ayat kan turun sama Nabi kita Muhammad, betul? Adakah manusia sebelum Nabi Muhammad yang kekal hidupnya? Ada nggak? Bapak, saya mau tanya, karena Allah bilang tidak pernah Allah jadikan bagi manusia sebelum dirimu, sebelum engkau Muhammad Rasulku, ada yang kekal hidupnya. Sebelum Nabi nggak ada yang masih hidup. Ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, neneknya sudah meninggalkan dunia, uyutnya meninggalkan dunia, leluhurnya meninggalkan dunia. Maka tidak ada ke atas Nabi sebelum Nabi yang masih kekal hidup selamanya. Ini kira-kira pada paham gak ujungnya? Sekarang kakek Nabi siapa namanya? Abdul Muttalib. Terus ke atas, beliau turunan siapa? Ismail. Di masa Nabi hidup, ayat ini turun. Maka Ismail kakek beliau masih kekal apa sudah meninggalkan dunia? Baik. Ismail putra siapa? Ibrahim. Saya mau tanya, ya, Nabi Ibrahim itu masih hidup kekal apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Ibrahim punya anak selain Ismail, namanya Ishak, yang menurunkan seluruh Nabi Bani Israel. Mulai Yakub putra Ishak putra Ibrahim, Yakub putra Ishak, terus punya anak 11, Yusuf ada, Ayub, nanti Nabi ada, Musa ada, Harun ada, semua Bani Israel, termasuk Isa putra Maryam. Saya mau tanya sekarang, Isa putra Maryam masih hidup khulda apa sudah mati? Ayo jamaah. Saya mau tanya sekarang, Isa masih hidup di bumi apa sudah mati? Ayo. Tadi kan sudah ada kaidahnya, fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Sekarang Isa putra Maryam masih hidup setelah Nabi Muhammad apa sudah mati? Ayo, Habibana Ali. Wa ma ja'alna li basyarin. Oh iya. Makanya manusia hanya hidup sekali kan? Manusia hidup sekali. Tidak ada hidup berulang kali di bumi. Enggak ada. Ini kaidah Quran ya. Baik, sekarang Nabi Isa katanya masih hidup. Saya mau tanya, adakah ayat yang mengecualikan Isa dibanding yang lain? Assalamualaikum Habib. Sehat Habib? Sehat. Sekarang kalau ada orang mengatakan Nabi Isa masih hidup, Wan, entar dia turun lagi di akhir zaman, ya, menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Saya mau tanya, di mana ayat yang menyebutkan Isa masih hidup? Tidak ada. Ayat ya, bukan riwayat. Ayat. Karena ini ayat yang berlaku. Al-Quran berlaku sepanjang masa apa di masa Nabi Muhammad doang? Ini ayat berlaku di masa Nabi Muhammad doang apa sepanjang masa? Itu gambarannya. Jadi setiap ada ideologi, pemahaman yang ditanamkan di benak kita, apalagi itu ideologi dijadikan bagian dari keimanan dalam urusan iman, maka tidak boleh mengangkat sebuah pemahaman teori menjadi sebuah ideologi, naik kepada sebuah keyakinan, apalagi ranah keimanan, kecuali ada dasarnya dalam Al-Quran dengan ayat yang sharih, bukan ayat yang talwih. Ayatnya harus muhkamat, tidak boleh mutasyabihat. Maka saya mau tanya, setelah Nabi Muhammad, adakah Nabi sebelum Nabi Muhammad hidup? Tidak ada. Sekarang saya berikan lagi ayat. Ini kata kunci, kaidah kebahasaan Al-Quran, bahwa Al-Quran menyebutkan
Isa putra Maryam sudah berlalu alias mati. Bahkan Nabi Muhammad sudah berlalu alias mati, meninggalkan dunia. Adapun hidup di alam barzah itu lain cerita. Tapi kehidupan ia sudah pernah jalani dan beliau sudah mencicipi kematian. Nanti level berikutnya fa ahyakum, lain lagi. Ya, summa ilaihi turja'un, lain lagi. Nah, level ini sudah dicicipi. Mana dalilnya? Ada dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul mal masihu Isa ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul tilka ummatun qad khalat. Itu kaidahnya ya. Kita buka Al-Qur'annya tentang khalat, belajar ya. Apa ya Bib? Ngaji kan? Ngaji ya. Oke. Supaya kita enggak punya persepsi yang tidak didasari oleh bayan Qur'ani ya. Kita buka ayatnya. Oke. Kata khalat dalam Al-Quran terulang 24 kali. Kata khalat. Khalat asal katanya khala yakhlu, khuluwan atau khalwatan. Khala artinya madha wa mata. Dalam kamus lisanul Arab, nih lisan Al-Quran nih yang sumber dari menggunakan dialeknya orang Arab, disebutkan arti khala ay mata fulanun. Khala fulanun idza mata. Si anu sudah khala, artinya sudah meninggal dunia. Jadi arti khalat berlalu dengan kematiannya. Kita baca ayatnya, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sunnatallahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Al-Quran Surah Al-Fatih ayat 23 halaman 513. Ayo 513. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah ketetapan Allah. Jadi namanya sunnatullah itu yang sudah Allah tetapkan ya. Maka kematian itu merupakan sunnah Allah yang sudah Allah tetapkan, dan kamu tidak akan mendapatkan ganti atau perubahan dari ketetapan Allah. Jadi kalau Allah bilang orang hanya punya kesempatan hidup sekali ya, hidup sekali di dunia, kemudian setelah kehidupan dunia dia merasakan kematian. Jadi gini ya Pak ya, di alam arwah hidup mati sekali, kemudian hidup di dunia sekali, mati sekali, hidup lagi sekali. Untuk apa? Mempertanggungjawab kehidupan, lalu kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contohnya satu. Yang namanya kematian itu khalat, merupakan sunnatullah yang kamu gak akan dapat pengganti dan perubahan. Artinya ketetapan Allah tentang kematian, hidup sekali, mati sekali, itu di dunia itu sudah ketetapan Allah yang gak bisa dirubah-rubah. Maka gak ada orang sebelum Nabi Muhammad, sesudah Nabi Muhammad yang akan hidup kekal di dunia, pasti akan merasakan kematian. Nah, masih nggak percaya juga? Kita buka Quran lagi ya, biar Quran yang menjelaskan. Quran surah Maidah, surah Al-Maidah ayat ke-75 halaman 120. Al-Maidah ayat 120 halamannya ayat 75 halamannya 120. Baik, Allah berfirman, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul
wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Fadhal Habibi. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Nah, saya mau tanya, sebelum Isa sudah berlalu beberapa rasul. Banyak nggak? Banyak. Masih hidup apa sudah mati? Masih hidup apa sudah mati? Sudah meninggal dunia. Ya, terus. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ibunya siapa? Isa. Siapa itu? As-Sayyidah Maryam alaihissalamullah. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Na'udzubillah. Jadi para ahli kitab itu masih meyakini Isa masih hidup dan akan turun ke dunia. Ya, di kalangan kita pun ada yang memahami begitu, Isa masih hidup dan akan turun ke dunia. Kalau kita, orang-orang kita sebagai orang kita meyakini Isa bakal turun ke dunia lagi, ke bumi lagi, membela agama Rasul, mematahkan salib, ya, menghapus jizyah, ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasrani juga sama punya keyakinan itu. Ya, juga sama punya keyakinan Isa bakal turun dan menjadi juru selamat bagi seluruh manusia. Bagi domba-domba tersesat seperti kita akan ikut ajaran Isa. Jadi subhanallah, ini ayat menghapus ideologi keyakinan itu karena Isa sudah mati, sudah merasakan kematian. Maka Isa nggak lagi akan turun ke bumi, nggak akan turun ke dunia. La membela agama Nabi Muhammad, wala membela agama Nasrani. Kemudian Allah katakan, unzur kaifa nubayyinul ayat, tsumma unzur anna yufakun. Yang nggak percaya ini ayat bahwa Isa sudah meninggal dunia, berarti mereka dipalingkan dari kebenaran Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Udah gitu, nih dari Allah bilang nih, karena ya'kulanit ta'am. Isa dan ibunya itu manusia biasa yang makan seperti kita. Saya mau tanya, kalau Isa masih hidup, di mana tinggalnya? Bagaimana makannya? Ada lagi ayat, ada di antaranya Quran surah Maryam. Isa bercerita tentang dirinya. Isa bercerita tentang dirinya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah yang menerima kitab Injil, dan dia Allah menjadikan aku semenjak kecil sebagai seorang nabi. Wa ausani, Allah berpesan kepadaku bis salati, untuk menjaga salat, waz zakati, membayar zakat, ya, berapa? Zakat. Wa barran biwalidati, dan Allah berpesan padaku agar aku berbakti kepada ibuku. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Allah berpesan pada Isa untuk menjaga salat, membayar zakat, ya, lalu dipahami Isa masih hidup, Nabi Isa sholat di mana? Al-Mahdi, Al-Aqsa, An-Nabawi, apa di mana? Siapa yang pernah ketemu Isa sholat berjamaah? Kedua, siapa orang yang pernah menerima zakatnya Nabi Isa? Di mana? Paham ya? Baik. Belum lagi Quran surah Al-Anbiya ayat ke-8, Allah berfirman, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Quran surah Al-Anbiya ayat 8 halaman 322. Kata Allah Ta'ala, dan kami tidak jadikan mereka
para nabi-nabi sebagai jasad yang tidak memerlukan makan, dan mereka para nabi tidak ada yang hidup kekal selamanya. Jamaah, jadi para nabi itu bukan malaikat, mereka masih memerlukan makan. Jadi kalau mereka, Nabi Isa masih hidup nggak makan-makan, bagaimana ini? Berarti kalau masih hidup berapa usianya Nabi Isa? Minimal 2023 tahun usianya. Kalau masih hidup nih, dibilang masih hidup. Hidup di mana? Kita nggak tahu. Kalau masih hidup, lalu 2023 tahun nggak makan-makan tuh bagaimana ceritanya? Karena Allah beritahukan, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin, dan mereka para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sekalipun tidak ada yang hidup kekal selamanya. Dan itu kalau Nabi Isa masih hidup, jenggotnya seberapa panjang itu? Kalau yang Mahdi masih ada ayat-ayat yang talwih. Kalau kita meyakini tentang Mahdi, ada ayat-ayat yang bisa kita jadikan itu pemahaman istimbat isyari, secara isyarat adanya munculnya yang Mahdi. Karena yang Mahdi ya di zaman Nabi hidup belum ada. Ya, di zaman Nabi hidup belum ada. Tidak ada sebutan Al-Mahdi di zaman Nabi. Ya, yang ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan seterusnya. Ya. Paham nggak? Nah, ini tapi ayat Al-Quran masih ada menyitir, tersirat akan ada munculnya seseorang yang disebut dengan Al-Mahdil Muntadhar. Ya. Nah, kalau Isa ini kan ada sebelum Nabi, itu paham ini? Itu bahas ini kita yang sebelum nih. Yang namanya sebelum itu pasti kan Al-Quran ini punya tugas, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi gambarkan Quran itu apa? Fihi naba'u ma qablakum. Quran itu apa? Berita, berisikan berita kisah masalah lalu, wa khabaru ma ba'dakum, dan informasi akan datang. Ini Quran isi dua nih. Nah, dalam Al-Quran kabar tentang umat masa lalu sudah mati semua, habis, cerita sudah habis semua. Sampai terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Isa. Isa sudah wafat, Isa sudah meninggalkan dunia, kata Quran. Kata Quran. Lalu adakah ayat Al-Quran yang menginformasikan berita masa depan tentang munculnya Isa? Nggak ada. Berarti nggak boleh kita meyakini Isa hidup lagi dan akan kembali turun ke dunia. Uniknya di Quran itu nggak disebutkan kabar tersebut, di riwayat hadis banyak bermunculan, sehingga diklaim hadisnya sahih, diklaim hadisnya mutawatir. Yang nggak percaya kafir. Lu nggak percaya lo Isa turun lagi, kafir lo. Oh, bilang begitu katanya. Paham ya, jemaah? Uniknya lagi yang ketiga, itu berita di hadis, Quran nggak ada, di hadis ada. Adanya lagi yang sama dengan hadis dalam Injil atau Bible. Di Injil nggak ada, di Bible nih, Bible. Yang Injil yang udah direvisi, yang udah distorsi, itu ada persis. Cuma bedanya apa bedanya? Bedanya di riwayat hadis, Isa bakal turun membela agama Nabi, mematahkan salib, memerangi Yahudi, menghapus jizyah. Dalam Injil, Isa bakal turun menjadi juru selamat bagi seluruh manusia. Al-Masih itu artinya juru selamat, ya, juru selamat. Al-Masih, ya, itu juru selamat bagi seluruh manusia yang mau beriman pada Isa. Ini di Bible begitu. Di Quran nggak ada. Yang ada mirip sama Quran, sama Bible, hanya ada di riwayat hadis yang dinisbatkan berita palsu ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, pegang Al-Quran apa yang lain? Al-Quran dulu, baru yang lain. Jangan yang lain dulu, baru Al-Quran. Tuh, paham jemaah? Ini sekedar peringatan ya. Baik, sekarang sampai penutup nih. Kita buka Quran surah Al-Mu'minun tadi. Kan udah ya tadi. Ini udah belum tadi tuh? Surah apa tadi ini? Kita buka Al-Anbiya udah kan? Sekarang surah Al-Mu'minun ya. Karena tadi Al-Anbiya sama
Sambungannya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sekarang kita buka tadi Quran surah Al-Mu'minun ayat 99, halaman berapa tadi? 438 ya? 348. Tadi kan 324, sekarang 348. Perhatikan ya. Ini gambaran orang, gambar Al-Quran tentang orang yang minta hidup lagi ke dunia. Allah bilang udah nggak ada waktunya, Wan, udah nggak bisa, kalau mati udah nggak hidup lagi. Ya, baik. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar na'udzubillah talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun sadaqallahul azim innahu kana fariqun min ibadi yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bismillah ya Allah ya Karim. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Minta balikin ke dunia, masih bisa nggak? Apa jawab Allah nih? Sekarang jawabannya. Ini sekarang baru omongan dia nih. Minta balikin ke dunia. Mau ngapain balik dunia? Mau ngapain di dunia lagi? Apa kata dia? Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Dulu saya banyak tinggalin amal soleh, amalan Quran saya banyak tinggalin. Tuhan kembaliin nggak apa? Supaya bisa beramal soleh lagi saya. Supaya bisa beramal soleh. Apa jawab Allah? Sekali-kali tidak. Kagak ada. Enak aja ngomong begitu. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja di hadapan mereka di barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah Allah, itu ucapan yang dia tuh omongan tak ada guna. Nggak ada guna, ngomong kayak gitu, balikin lagi Tuhan, balikin lagi, nggak ada guna. Hah? Ada kepepet aja tuh ngomong begitu. Hah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tuh, kalau udah masuk ke dalam alam barzakh, ya udah. Yang ada apa tuh arti barzakh? Barzakh itu dinding. Ya. Barzakh itu gambaran arti dinding. Di depannya dinding, atasnya dinding. Ya kan? Bawahnya dinding. Udah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan. Ya Allah. Udah, ngomong begitu kita balikin percuma, udah nggak bisa. Maknanya ketika sudah sampai pada fase wa fiha tamutun, sudah nggak ada lagi bisa dikembalikan. Kalau sudah orang sudah diwafatkan, sudah dimatikan, sudah tidak lagi ada dalil dari Al-Quran
dia bisa diizinkan lagi hidup ke dunia. Mau ngapain kek? Nggak bisa. Kecuali belum masuk ke liang kubur, masih ada kemungkinan. Ada nama istilahnya apa? Mati suri. Mati suri, mati gambarannya mati ini orang. Saya pernah lihat salah satu guru saya tuh Pak, di rumah sakit kan, sakit jantung apa semua, mati. Itu alat udah gak ada gila gitu. Nit nggak ada, udah. Tit. 2 jam. 2 jam lamanya. 2 jam. Ya Allah, itu semua nangis, sedih, minta Allah Ta'ala. Ada satu guru Habib lagi datang, udah kalau pada mau ya Habib ini Allah kasih hidup lagi, baca doa bareng-bareng, baca Quran, baca semua ratib, baca. Setelah 2 jam tit, 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 hidup lagi. Nah, setelah sadar kita tanya Habib, tadi itu 2 jam kemana Habib? Dia melihat seperti ada yang jemput ya, orang tua-tuanya, abahnya, njitnya semua dibawa satu alam, berjumpa orang soleh. Jadi kalau itu gambaran udah pergi kan ya gambarnya ya, udah ketemu, kumpul di alam arwah, ketemu Rasul, ketemu Al Husain, ketemu semua. Lalu di gambarnya itu beliau melihat itu lagi begitu tuh. Lalu ada orang di bumi ngumpul minta dia pulang lagi. Nah gimana kita baca doa nih, minta dia agar Habib jangan pulang dulu, kasihan apa semua. Walhasil begitu. Itu gambaran mati, iya mati suri, gambaran doang. Mati yang hanya seperti gambar Allah ingin matikan dia sementara waktu, seperti orang tidur, menampakkan kehidupan alam lain. Nah, tapi kan belum masuk ke liang kubur. Kalau sudah wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Kalau sudah masuk ke liang kubur, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk hidup. Tuh. Minta kembali lagi nggak ada. Berarti dalam Al-Quran ini, persepsi Al-Quran, seorang yang hidup sebelum Rasulullah pasti merasakan kematian, dan kalau sudah mati nggak ada kembali lagi. Ya, kalau pertanyaan Habib itu belum datang saat itu ayat turun, belum datang, namanya muntazar, ditunggu. Kalau sudah merasakan kematian nggak akan kembali lagi. Uniknya lagi nih Bapak, seluruh hadis atau mayoritas hadis yang menceritakan tentang turunnya Nabi Isa ke bumi, subhanallah, itu perawinya dari kalangan sahabat adalah satu, bukan sahabat-sahabat senior yang agama sebelumnya adalah agama ateis atau penyembah berhala, bukan. Jadi nggak ada tuh di perawi hadis itu Sayyidina Abu Bakar, nggak ada. Umar, Utsman, Ali nggak ada. Ibnu Mas'ud nggak ada juga. Tapi siapa? Sahabat-sahabat yang dulunya agamanya, keyakinannya kalau nggak Nasrani, Yahudi. Paham nggak deh? Paham nggak? Jadi ini para sahabat-sahabat yang dulunya punya background, latar belakang beragama non musyrik seperti para sahabat Mekah. Mereka adalah ahlul kitab yang dulu menggunakan Injil maupun Taurat, dan itu memang di Injil yang sudah didistorsi ya, disebutkan bahwa misalnya Isa bakal turun lagi. Nah ini para perawinya, ini semua nih, lingkaran ini semua. Atau sahabat non muhajirin tadi, kalangan-kalangan as-sabiqun awalun, mereka bukan itu, tapi yang datang Islam belakangan, tapi belajarnya sama mereka, para sahabat-sahabat yang dulunya Kristen ataupun Yahudi. Tuh. Contoh siapa? Sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau ini orang Yaman, dulunya agama Kristen. Tuh, masuk Islam. Siapa lagi? Abdullah ibn Salam. Ya, siapa ini? Pentolan Yahudi. Siapa lagi? Tamim, ya, dan Aus Ad-Dari, juga dulunya beragama Kristen. Ka'bul Ahbar tabi'in, pun dia juga dulunya pendeta, namanya Ka'bul Ahbar. Ini semua yang meriwayatkan kisah-kisah bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tapi yang aneh,
itu di Al-Quran tidak pernah disebutkan. Adapun ayat yang bal rafa'ahullahu ilaih itu tidak menyebutkan Nabi Isa bakal turun. Yang ada Nabi Isa diangkat ke sisi Allah. Nah, uniknya orang hanya fokus pada bal rafa'ahullahu ilaih, sedangkan Allah berfirman sebelumnya, inni mutawaffika, akulah yang mewafatkanmu. Namanya mewafatkan itu artinya mematikan, karena arti wafat adalah sampainya ajal, sampainya tempo jatah kehidupan di dunia. Kalau sudah tawaffaitani, sudah wafatkan, berarti sudah selesai urusan di dunia. Tuh, ya. Baik itu. Paham kira-kira jemaah sekalian? Nah, berikutnya ayat 101 dan seterusnya tentang gambaran setelah kehidupan dunia. Kalau sudah tiup ini, sangakala fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Nasab ini lakunya di dunia. Nasab lakunya di dunia. Nasab apa sih? Title dari segi jalur darah ataupun yang lain, keilmuan, pangkat profesor, doktor, al-ustaz, kiai haji, habib, terus apalagi MA, PhD, itu laku di sini. Di sini laku. Nih ada label al-ustaz nih laku nih, ya kan? Label TGM laku, Al-Habib Ali laku di dunia, ya, Ustazah laku di dunia, ya, ajengan laku di dunia, laku, ya, laku. Kan ada orang ini contoh laku nih, ente kenal gak sama Ali bin Ahmad Al-Haddad, Keranggan tuh, sembarangan aja, itu Al-Habib. Nah, terlalu laku tuh pasti. Kenal gak tuh sama Pawas Fauzan, barangan aja, itu Ustadz tuh, sebut dong Al-Ustadz, terima laku tuh, titel nasab yang laku di dunia itu. Paham gak coba? Ada nggak orang kira-kira udah belajar jauh-jauh sampai dapat PhD semua, titel yang nggak dipakai? Ada nggak orang? Hah? Enggak dong, capek belajar, kan mahal biayanya tuh, S1, S2, S3, S-Bon-Bon, laku, taruh di depan dong, jangan pakai nggak dipakai, jangankan belajar, pulang haji aja harus ada haknya, hak, ya kan? Nggak ada haknya, jangan begitu dong Pak. Ini ngantrinya 10 tahun ngantrinya, bener-bener ongkosnya mahal. Pakai dong hak. Saya udah haji. Emang apa sih kalau pakai haji? Iya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman biar resep aja kenangan-kenangan mahal itu. Ya udah, tuh laku nggak? Laku. Tapi kalau sudah ditiupkan sangkakala, maaf, semua nggak laku. Fala ansab bainahum, nggak laku. Wala yatasaalun, dan satu sama lain nggak bakal tanya nasabnya. Ente turunan mana? Jawa, Sunda, Batak, Madura, Arab, Barat, Cina, nggak laku deh. Kapan? Fa idza nufikha fis-sur. Yang hanya laku urusan timbangan amal. Faman thaqulat mawazinu, yang amalnya baiknya banyak, memberatkan timbangan, itulah ulaika humul muflihun. Nah, kalau orang sudah dianugerahkan di dunia nasab, gunakan untuk beramal. Itu maksudnya. Ya, Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhuma, salamullah alaihi, bilang gimana? Man batta'a amalu lam yusra bihi nasabu. Kalau orang amalnya sedikit, di akhirat nggak bisa bikin cepet. Jadi kalau orang dianugerahkan nasab di dunia, di akhirat nggak manfaat, tapi bisa menunjang. Kayak bapak nih kalau pergi ke dunia fantasi, ada namanya fast track. Fast apa fast track tuh? Bayar biasa kan nih, beli tiket dulu biasa nih, umum nih. Beli lagi tiket cepetan, tiket apa? Fast track biar nggak pakai antri, paham nggak nih? Nah itu doang tuh. Yang nasabnya digunakan di dunia untuk beramal, ya, anugerah nasab yang Allah berikan di dunia untuk beramal, dia gunakan dengan sebaik-baiknya di dunia, nanti di akhirat cuman bisa nambah nyepetin doang. Tapi sebaliknya, yang Allah berikan banyak titel anugerah ansab di dunia panjang, al-ustad, al-hajj, profesor, doktor, al-alim, al-alama, as-sayyid, al-habib, ya,
Kiai Haji itu nggak digunakan untuk beramal soleh, maaf, itu udah makin lambat hisabnya dan bisa jadi makin duluan masuk nerakanya. Tuh, maka yang punya nasab seperti Habib Ali, beruntung deh, udah gunain amalnya yang banyak. Tuh, gunain buat amal yang banyak. Tuh, bapak yang udah haji, gunain deh buat amal yang banyak. Yang udah punya S1, pakai tuh S1-nya buat amal yang banyak. Yang nyantri lama-lama, titelnya panjang, pakai itu titel buat amal yang banyak. Tuh, dapat titel presiden terpilih, gunakan untuk amal. Kalau kagak, blangsak Ustaz. Karena gak main orang berebut menjadi presiden, betul gak? Ya, 1, 2, 3, semua mau jadi presiden, baik sadar maupun tidak, dirinya mampu atau tidak, betul gak? Orang yang bisa nilai ini orang mampu apa enggak, tetap aja mau, ya enggak? Serah, boleh, silahkan, itu pilihan hidup. Tapi ingat, kalau nanti dapat titel presiden terpilih Republik Indonesia, awas, ini nasab, gunakan untuk amal. Kalau kagak, waman khaffat mawazinu, kalau orang udah apa, dengan nasabnya nggak digunakan untuk beramal, faulaika alladzina khasiru anfusahum, dia akan menyesal, bikin rugi sendiri. Nah, wa fi jahannama khalidun, nasabnya bakal bikin dia kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Nasab tuh. Subhanallah. Bagaimana nikmat yang besar dari Allah Ta'ala buat Habib Ali. Masya Allah. Semoga sebagaimana Allah anugerahkan nikmat yang besar, Allah anugerahkan juga amalan yang banyak. Kenapa? Ada istilah orang Arab, al-ghunmu bil-ghurmi. Al-ghunmu bil-ghurmi. Kalau bahasa orang sekarang, high profit, high risk. Ya, besar keuntungan terikat dengan besarnya resiko. Tuh, ya. Orang mau pasang nih labelnya Habib, Ustadz, Tuan Guru, Kiai, silakan pasang. Tapi ingat, resikonya juga makin besar. Karena nggak mungkin dong jenderal bintang 4 sama kopral sama tanggung jawabnya sama nggak kira-kira? Ya enggak lah, ya kan? Ketua RT sama ketua NKRI sama nggak tanggung jawabnya? Ya nggak sama. Profitnya gedean ketua NKRI alias presiden ketimbang ketua RT. Ketua RT berapa sih profitnya? Mana Pak RT? Sakit. Semoga sehat afiat. Ketua RT, ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman ya tentang ayat-ayat Al-Quran dengan tema setiap yang bernyawa, setiap yang namanya manusia, tanpa terkecuali siapapun dirinya, pasti merasakan kematian. Karena hidup di dunia tidak ada yang kekal. Yang ada kekal hanya ada di akhirat. Mudah-mudahan bisa difaham. Baik ya. Udah jam 7 kurang, ada pertanyaan? Kalau enggak, nanya di bawah aja ya, sambil kita mencicipi hidangan Habib Ali, Maidah Alawiyah ya, Maidah Alawiyah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, amin, Allahumma amin. Udah segitu doang. Indah gak Al-Quran? Indah gak Al-Quran? Udah yakin belum? Semua pasti mati? Yakin. Udah yakin belum? Gak ada setelah mati hidup kembali di dunia? Yakin belum? Siapapun dia, termasuk yang namanya Isa putra Maryam, beliau sudah mencicipi kematian. Inni mutawaffika, dan gak akan kembali turun ke dunia ya, gak akan turun ke dunia. Yang ada hanya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dari sisi amalannya yang akan melanjutkan tongkat estafet risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda beruntunglah terpilih menjadi orang-orang yang mau menyimak ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan Anda akan lanjutkan tongkat estafet ini, sampaikan ayat-ayat Allah ini kepada siapapun. Dengan catatan, tadi ngajinya nggak ngantuk. Kalau ngantuk, ya nggak tahu dah. Kalau ngantuk Pak, jangan banyak komen ya di luar ya. Tonton dulu nih ya, ulang kajian ini supaya kita bisa memahami tema pagi hari ini. Demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna ya rab wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina ahbabina masyayikhina talamidina wa ikhwanina wa man awsana wastawsana bidu'a ij'alna wa iyyahum min ahli Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ij'al Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-fulus al-kathir wal amwal al-kathir wal rizqil ghazir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.